Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, hari ini sama tim kreatif kita udah disiapin menu seperti ini di depan. Ceritanya kita mau membahas soal kaki-kaki starlet. Kaki-kaki starlet karena paling banyak pertanyaan itu seputar kaki-kaki ya. Ada yang bilang kaki-kaki starlet itu terkenal ringkih kayak atau apanya, nanti kita bahas. Bener nggak kaki starlet itu ringkih gitu kan? Doain juga kita ngomongnya nggak belepotan karena sering gitu, karena tanpa sensor kan mas? Iya, no edit, no sensor. Seperti biasa ada Mas Hardi, Mas Hardi, Mawardi. Kita dari Geng 96. Oke, silakan. Apa kita ngobrol seperti biasa? Silakan. Dari Mas Hardi atau nggak pengen nanya aja sama Bro Ardi, ada pernah masalah nggak sama kaki starlet? Terakhir sih pernah. Gue ngerasain kemarin tuh pas lagi, karena kan garasi gue tuh di gang ya, sering belok-belok patah-patah gitu. Itu setiap kali patah kiri mundur, dia gel. Domret. Jadi mundur gel. Saya kira injek sendal, tapi saya lihat di kolong nggak ada apa-apa, selalu begitu gel. Terus kalau mobil parkir kita dorong mundur, sebelah kiri tuh bunyi tetap. belakang? Belakang atau depan? Depan kiri. Depan. Tapi itu habis itu udah nggak bunyi lagi, sekali aja. Kalau gua kemarin mobilnya itu kalau belok patah ke kanan, ini lagi jalan putaran gitu, putaran puter gitu, pas belok ke kanan, tak gitu. Nah, tapi udah pernah diganti ininya nih, apa? Safety joint apa? Nah, emang sering gitu mas? Kalau saya banyak. Hampir semua kaki-kaki udah ngerasain. Katanya sih kalau kemarin saya gara-gara ini doang nih. Gara-gara bootnya robek, nggak pernah ganti. Kamu keluar. Lama ya habis ini yang dimakan ininya. Karena kotoran sama air sama debu masuk ya. Pasir Ya, juga. pasir. Jadi ganti safety joint ini. Safety joint akhirnya. Jadi apa namanya, kalau memang rata-rata kan soal kita itu kalau di starlet preventif itu memang kurang ya. Kan kalau kita ngomong preventif itu rata-rata cuman mesin aja ya kan. Waktu ganti oli, waktunya kita apa namanya servis gitu aja. Habis keenakan dibawa jalan kemana-mana. Betul. Mesinnya tangguh. Jadi orang rata-rata teman-teman memang kurang ya, bukannya kurang care ya, mungkin juga karena belum ngerti juga ya. Jadi kan kaki-kaki itu sebenarnya kan juga butuh preventive maintenance. Setidaknya dengan ngolong, meriksa kolong itu kita jadi tahu. Nah, itu dia. Iya kan? Badan gede sih sama. Ya kayak apa namanya, kayak karet-karet boot kayak gini ini kan Padahal bisa dibilang vital, iya murah. Ya kalau kita bandingkan kayak Mas Hardi keluarnya tadi sampai ini namanya CV joint ya teman-teman ya, CV joint luar kanan kiri itu sama. Cuman yang membedakan dia itu cuman buat 1000 atau 1300 gitu aja. Bedain itu aja. Nah, kayak gini ini kan karena di dalamnya ini ada bearingnya, bolnya ya. Gara-gara bootnya sobek, begitu ngelewatin jalanan becek, berpasir dan sebagainya, ini masuk, akhirnya ikut kegerus, lama-lama ini rusak. Padahal kan kalau dibanding ini sama ini kan harganya kan jauh. 1/5 ya. Betul. Artinya begitu kita ada preventif dengan penggantian ini, umur ini pasti lebih awet. Sepele ya. Kepele. Banyak karet sebenarnya. Hanya karet. Cuma lagi-lagi ya gitu. Karet ini kan memang harga yang mulai 20.000 sampai 100.000 juga ada gitu kan. Nah, ini kan tinggal kita mau pilih yang mana gitu kan. Luar sama dalam ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau luar itu memang dia bulat, polos.
Tapi kalau yang bagian dalam ada agak segitiganya. Tapi kalau untuk 1000 cc bulat juga, tapi ininya kecil. Tadi contohnya nggak diambil sih ya. Oke, terus kalau yang ini nih, ini belakang ya, depan dulu deh. Kita bahas dari depan dulu aja ya. Mas, kalau yang ball joint itu yang mana tuh kalau ball joint? Oh ya, teman-teman pada belum tahu ya ball joint kayak gimana. Ini apa namanya? Ini disc brake set ya, disc brake set. Kebetulan ball jointnya ada di sini nih. Nempel. Masih nempel. Ini namanya ball joint. Itu yang sering beban berat. Ini bisa dibilang paling berat karena beban bodi tersalurkan itu di sini nih, sama ke kaki. Ya dia sih gejalanya sih rata-rata nih Mas ya, karena bearing, karena dia geraknya rata-rata vertikal ya. Kadang bunyi kalau jalanan jelek gemuruh, jalanan jelek gemuruh gitu, gemuruh. Tapi suaranya nggak ngikutin putaran mesin, putaran roda berbeda. Nah kalau kayak bearing roda itu kan dikenalinya begitu dia semakin kenceng ya putaran atau suaranya semakin berisik. Itu bisa dibilang bearing roda. Tapi kalau suaranya gemuruhnya itu karena jalanan jelek, konturnya kurang lebih kita bisa kira-kira pasar gitu ya. Tuh biasanya dari ball joint. Nah, kalau ini, nah ini susah deteksi nih kayaknya nih. ini namanya, kalau kurang bengkel ada yang bilang paha ayam, ada yang bilang sayap. Kan kalau bahasa Inggrisnya kan arm. Iya, armnya, sayap, arm, sayap. Nah ini ada 2 busing ya. Busing ini sisi depan kecil, ini sisi belakang. Posisinya kanan kiri. Sebenarnya busing kanan kiri itu mau dipindah sama aja, kanan ke kiri, kiri ke kanan, tinggal posisinya busingnya aja yang kita balik. Kalau armnya nggak bisa pindah? Armnya bisa pindah. Kiri kanan juga? Armnya bisa pindah. Nah, maksudnya posisinya busingnya aja kita bisa tuker gitu. Enggak, maksudnya ininya ini bisa. Oh bisa? Bisa. Kanan kiri bisa. Kanan kiri bisa. Nggak ada masalah. Baru tahu. Kita belum balik. Tinggal ini aja kita bisa posisinya ketika nanti busingnya. Ini sama aja. EP91 bisa dipakai di EP82. EP82 ini semua starlet bisa pakai. Jadi mau kotak ke kapsul, kapsul ke kotak, varian starlet bisa pakai. Sama berarti. Sama, nggak ada masalah. Ini bisa pakai. Cuman busingnya berbeda-beda ya. Ini dia di sini nih, di ball joint. Nah ini nempel di sini. Oh. Ini. Ya. Ini berat ya juga. Ini berat memang. Satu sisi dia ini armnya kan karena dia gini ya Mas, akan di bodi ya. Kayak sayap. Apa? Nah itu suspensinya. Ya kan berbeban itu dari atas nih ya, beban bodi itu ditampung sama sini nih ke kaki nih. Ini ya. Ini keras ya. Dia keras ya. Keras ball joint. Makanya ini kalau harga barunya, kalau mahal sih nggak aneh karena paling berat. Ini kan baru mungkin sekarang udah 400-an kali per piece ori. Cirinya apa? Oblak kalau dia rusak. Tadi bunyi gemuruh kalau jalan. Enggak, maksudnya kalau secara visual, secara fisik sih kita goyang. Tapi dia tuh ngeceknya harus dicopot Mas. Oh dicopot. Harus dicopot, nggak bisa kita ngira-ngira gitu, agak susah. Kecuali kita lepasin ya, kayak sayapnya kita lepasin, asnya kita lepasin. Ketika dia hanya ini doang yang megang, kita bisa kira-kira. Tapi lebih tepatnya sih ya kita copot di bawah gini, kita cek. Biar tahu oblaknya, spellernya itu seberapa perah gitu kan. Ada yang suka ngakalin nggak? Kadang kan katanya suka ngakalin diketok. Sebenarnya kalau busing apa namanya, kalau ball joint, tirot itu ya memang ada sih yang ngakalin gitu ya. Ini nggak kuat juga. Sebenarnya kalau saya pribadi sih berpikir nggak masalah nggak kuat ya Mas. Tapi kan ball joint itu kan di dalamnya kayak bola baja ya. Terus ada kayak semacam teflon gitu kan. Dia kan dituntut bukan hanya nggak boleh oblak gitu ya, tapi kan harus fleksibel gitu loh. Karena kalau dia terlalu kaku, kaki-kaki juga nggak enak, kaku rasanya.
bisa belok Gitu. gitu atau gimana gitu. Ini kalau barang kalau kita beli ya, Mas Hadi, kalau beli ori Jepang yang orinya dia itu jauh lebih smooth dibandingkan kita beli yang 55 triple five Jepang. Itu lebih halus. Ya, harganya beda. Nah, harganya beda. Nah, jadi bukan cuma masalah keras saja gitu. Bahkan kalau kita yang beli di bawahnya triple five itu kadang ini keras tapi bunyi. Beberapa kali ngalamin kayak gitu. Kalau ini partnya universal apa memang khusus buat salad? Khusus buat salad sih, buat EV. Karena buat Corolla itu Beda ya? sedikit berbeda dia. Apa namanya? Ininya, Jaraknya. derajatnya ini Keren buat semua beda. beda. Itu sebesar Di depan. kaki-kaki depan. Terus yang kalau teman-teman banyak keluhan itu kan sebenarnya bunyi-bunyi semua kaki-kaki udah dibenerin. Tapi kok Nggak sembuh-sembuh. nggak sembuh-sembuh gitu ya, kan paling banyak tuh. Tapi memang kaki-kaki itu rada kompleknya gini, kita ganti udah semuanya gitu kan, ternyata kok masih ada aja sih gitu. Makanya di situ dibutuhkan dalam tanda kutip insting yang kuat untuk diagnosa. Nah, Gitu. Karena kalau cuma gonta-ganti sih gampang aja gitu kan. Iya, iya. Udah ngeluarin duit banyak, ternyata nggak sesuai harapan kan, udah rugi. Sama kayak busing-busing ini. Kita mau nyari busing yang murah juga banyak. Iya. Kayak gini-gini kita ganti yuk. Banyak. karena kan tuh cek kaki-kaki, taunya mobil bekas tabrakan tuh miring. Piring. Kan Sebenarnya kalau mobil itu kakinya udah lari ya, iya masalah. mungkin bekas nabrak Iya. gitu ya. Kalau nabrak depan sih mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau udah namanya kaki kena, sayapnya bergeser, ya lebih baik dihindari lah. Karena kita benerin kayak apapun kayak susah lah ya. Iya. Karena ya itu tadi, kan kita itu body sama sasis jadi satu gitu loh. Monokoknya kan jeleknya kan di situ. Iya. Kalau mobil-mobil model leather gitu bisa kayak mobil-mobil gede kan, kita tinggal ganti aja kan sasis sama bodinya. Apalagi yang model-model kayak mobil yang agak gede, yang model-model apa namanya itu? Yang kayak mobil pickup gitu ya. Iya. Truk-truk gitu ya. Iya. Pickup. Mas, kemarin kan saya baca-baca di forum tuh, banyak yang masih apa ya, mungkin masih bingung nih antara sebenarnya nyari kaki-kaki Starlet itu shock breaker khususnya itu, kalau nanya ke tukang per itu kok dikasihnya Soluna. Nah itu gimana tuh Mas, kalau buat kaki Soluna apa kaki Starlet itu sama? Kaki Shock breakernya maksudnya. Shock breakernya ya? Shock breakernya gitu. shock breakernya itu sebenarnya berbeda. Berbeda. Basicnya berbeda. Batang asnya itu sebenarnya berbeda. Lebih besar Soluna kan atau? Ada yang beri Soluna. Makanya support shocknya kan harus ganti pakai punyanya. Kan apa namanya, support shocknya Soluna sama Starlet Capsule itu kan berbeda. Karena memang batang shocknya berbeda shocknya gitu. Cuman kan kalau kita nanya ke tukang per atau ini, ya karena stoknya mereka rata-rata memang punyanya Soluna. Iya kan? Yes. Pakai per udah pakai per Starlet aja, pernya Soluna gitu kan sama. Ya memang sama gitu. Tapi lagi-lagi kan mobil itu didesain kan beda mobil, apalagi ya Mas, mesti berbeda lah. Yang kita ngomong Starlet lokal apa sama Starlet turbo beda. Memang secara fungsi sih sama. Tapi emang harga mahalan Starlet loh. Iya, Starlet Lebih mahal Soluna. Ya kan Jepang sama Thailand ya. Iya. Nggak bisa Kalau di dibilang. bengkel yang buat Starlet berapa? Sekian. Oh lebih mahal. Terus ada lagi yang apa orinya tuh cartridge sisinya. Cartridge itu buat Starlet kotak, tahu Starlet kotak. Oh. Jadi bisa kita ganti atasnya aja, isinya aja. Maksudnya isinya itu yang Ini kan sebenarnya ada ulernya nih sebenarnya. Oh yang depan. Yang depan aja ya, belakang enggak. Jadi ini kita bisa copot, Jadi copot. udah diganti selongsong gitu isian. Oh gitu. Gitu. Tapi hanya kotak ya. Hanya kotak, tapi harus yang ininya masih standar, belum pernah diganti. Tapi kalau udah diganti gini kan susah, udah nggak bisa kecuali di custom.
Terus sama satu lagi nih Mas, yang masalah circuit breaker itu kadang-kadang kan ya ini ya mungkin ya apa ya sugesti zaman dulu kali ya. Di per itu dikasih selang katanya biar nggak berisik. Tapi waktu pas punya saya kejadiannya pas dibuka selangnya teman-teman itu disobek selangnya besinya tuh udah karat semua isinya, pantesan miring sebelah mobil. Patah malah. Ya itu cara simpel ya, cara simpel biar nggak meredam gitu. Kadang bunyi-bunyi ya. Kadang dia bisa jadi kasusnya gini Mas, kalau dia memang masih standar, ya itu kan nyari masalah nggak nemu nih, cobalah dipasang itu, kadang kan gitu. Bisa jadi sebenarnya itu nggak soft juga, karena masalahnya mungkin di tempat lain gitu kan. Tapi kan kadang udah kepasang gitu kan. Nah kedua atau yang paling sering itu kalau teman-teman custom pengen nyeperin, pengen cara mudah, ya dipotong pernya, ya kan. Cuman begitu dipotong, efeknya per itu duduknya udah nggak bisa proper di tempatnya karena udah konturnya udah berubah. Akhirnya dia nggak duduk pas. Nah konsekuensinya kan dia gerak tuh Mas. Geser-geser gitu kan. Nah geser-gesernya itu ya biar nggak bunyi ya diredam pakai si selang gitu maksudnya. Biasanya kan diikat. Diikat kawat. Kan diikat kawat tuh biar dia nggak bergeser tuh Mas. Cuman masalahnya begitu dia diikat kan masih bunyi juga gitu kan. Bunyi kriak-kriak. Makanya ya udah dikasih selang, terus dikasih kawat. Tapi ya itu tadi seperti Mas Hardi atau beberapa kasus yang sering terjadi kan kalau dia itu dibalut selang dalam waktu yang lama, air masuk, ya kan, temperatur berubah-ubah kan, mungkin panas dingin, akhirnya ada kondensasi di situ, terjebaklah si air itu nggak keluar, masih aja di dalam selang, akhirnya lama-lama oksidasi kan, karat. Ditambah dia kan per itu kan material kan baja kan, jadi kan getas ya. Dia getas, akhirnya patah karena karakter baja itu kan karbonnya tinggi, dia gampang patah. Itu jadi ya kalau bisa sih dilepas ya. Kalau bisa sih ya ada dudukannya nggak sih Mas sebenarnya? Apa Dudukan bawahnya per itu sebenarnya yang nempel di situ di mangkoknya itu supaya karetnya. Karetnya. Setahu saya ya, yang ada karetnya itu untuk atas. Atas. Di sini ya. Atas itu ada. EP82 itu bawah nggak ada. EP81 apalagi. Tapi kalau EP9 itu ada bawahnya. Bawah karetnya. Makanya di sini juga ini bekas lubang-lubang diikat ya. Nah, kalau memang basicnya di bawah itu ada karetnya, ini ada lubang kecil. Buat naruh karetnya. Naruh karetnya kan biasanya kan ada kayak pentil-pentilnya kecil-kecil itu biar dia nggak bergeser. Tapi kalau memang pernya pas sih emang nggak mungkin. Iya, kalau pernya pas apalagi ini udah proper gitu. Iya. Jadi derajat lingkarannya ini ya pas sih ya. Paling bener ya ganti per. Paling bener sih memang ganti per yang aftermarket. Lowering kit ya. Tapi kan yang kita bahas di sini kan tanpa sudut pandangnya kan resiko itu kan harus tahu lah. Owner itu harus tahu risikonya. Kemarin udah beres. Mobilnya udah beres, udah diganti, belum tahu? Belum Mas Hardi. Mobilnya Mas Hardi kan masih baru. Dari tangan pertama. Kalau tangan pertama itu kan kita tahu historisnya. Mobil apalagi nggak sempat terlunta-lunta. Kan yang paling sok-sok doang. Iya, sok-sok aja. Bagusnya apa sih? Gas apa oli isinya? Oli, kalau enak itu oli. Untuk depan. Ya entah depan belakang itu sama bagus oli sebenarnya. Saya lebih senang oli. Karena kalau oli itu bantingannya. Ribuannya nggak reaktif si gas. Kalau gas itu kan keras. Daya pantulnya. Betul. Radang pantul. Lebih enak oli, cuman oli sekarang udah kayak baik CLG itu. Terakhir aja kita modalnya saya beli 1.800.000 lebih. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi saya benar-benar nyoba itu yang oli sama gas.
beda banget. Yang kayak XLG-nya oli. XLG kan dulu ada dua tuh, ada yang oli, basicnya oli, ada yang gas yang depan tuh. Saya pernah beliin customer buat depan tuh beda banget rasanya. Saya pakai yang gas. Sekarang rata-rata gas. Gue juga Iya, gas terakhir. yang depan gas langsung. Yang depan masih ori, yang belakang udah gas. tuh. Kalau belakang mau pakai yang oli biasa. Belakang saya pakai punyanya Soluna yang ori, bagus. Saya bukan Lumayan. kayak apa itu kayak KYBI. Ya kalau sok sih, Nyari murah-murah dulu. kalau sok sih selera ya, karena Iya. apa namanya, hubungannya sama budgeting gitu. Lumayan sih. Apalagi kalau kita udah nggak ada puasnya dengan suspensi kan, itu kan terus saja orang Nggak selesai. nggak selesai. Bagusnya kalau mau itu pakai lowering kit tadi itu ya, atau yang apa tuh suka orang ngomong Coilover. lower. Ya lower kit sih sebenarnya paket lebih hemat, jauh lebih hemat dibanding coilover gitu kan. Tapi nyari lower kit kan buat salad juga nggak murah sekarang. Pak. Iya betul. Iya kan? Kenapa ya buat salad mahal ya? Salad mahal. Saya bandingin sama harga-harga yang punya Greco lebih murah. Iya. Karena ya demandnya gede. Kalau kita ngomong coilover ya dilihat dulu coilovernya, karena Iya. coilover Ada banyak banyak. orang kan ngomong wah keras nggak bisa buat harian, kalau buat harian jangan pakai coilover. Saya rasa nggak sepenuhnya benar, karena beberapa coilover memang ada yang nggak bisa buat harian gitu kan. Saya pakai merek GAB itu enak, Malaysia punya. Kemarin teman kita Taufik, gara-gara kita kasih review merek GAB, dia langsung jalan ke Malaysia beli, pakai enak. Walaupun udah pakai Pilobol, jauh lah dibanding yang merek-merek branded itu. Kalau buat harian masih ketemu enaknya lah. Jadi kalau teman-teman ibaratnya mau pakai coilover dan sebagainya itu harus tahu itu kira-kira dipakai enak apa enggak. Harus, karena nggak semua coilover itu nggak enak. Ya menurut saya coilover yang kayak tadi masih kadang kalau kita buat harian tuh ya masih enak. Yang lebih sip lagi itu kalau beli coba dulu. Karakter Iya. coilovernya ya. Artinya kita rela gini nih, kita model mau beli coilover nih. Karena kita belinya kan juga nggak murah. Kita kan sanksi kan rasanya. Kalau perlu udah deh buat DP 500 atau berapa kita pasang dulu. Cocok saya terusin bayarnya, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, DP-nya hilang. Lebih baik kayak gitu, itu fair. Daripada nyesal. Daripada nyesel, daripada nanti kan kita tahu nih sebenarnya nggak enak nih, akhirnya jual diam gitu. Gak enak nih, udah sugesti enak. Iya. Bukan busa joknya kekerasan itu. Mungkin Saya juga pernah itu nyoba temen pakai coilover gitu kan, rasanya bener-bener kayak batu kan. Kayak delman. Ya itu hanya buat race kali ya, nggak bisa buat harian. Iya. Mas, ini ada kaitannya nggak sih? Misalkan kan tadi kan kaki nih, ya kan di knuckle ini. Nah, komponen yang lainnya kayak pengereman ini pengaruh nggak sama ball joint ke apa sama ini? Kalau misalkan ini terjadi kerusakan, misalkan remnya macet gitu. Rem macet, Pengaruh nggak sama ini? ball joint. Ball joint kan dia bebannya berat, jadi kan kalau agak macet-macet gitu kan nggak seret lah ya. Kalau pengaruh nggak ini? Nggak begitu signifikan sih mas. Biasanya sih kalau rem macet itu yang kemakan ya rotornya ya. Rotornya kemakan, ya kan. Kalau mempengaruhi umur bearing sih ya pasti ya, tapi kan nggak ekstrim banget ya. Kalau kaki-kaki nggak terlalu ya. Kaki-kaki itu start itu sebenarnya nggak susah kaki-kakinya. Cuman ya itu tadi memang harus dilihat dulu lah, dicek dulu. Karena Cara itu juga ya, cara berkendara kita kali ini. Jangan main hajar-hajar lubang aja kali. Kalau mau awet. Iya, ini kan ke masalah diagnosanya itu yang penting. Bukan berarti semua diganti terus enak, itu enggak. Tapi kalau semua diganti barangnya kualitasnya jelek ya buat apa? Sayang. Umurnya pendek. Umurnya juga pendek. Nggak sedikit sampai sekarang teman-teman yang nggak nemuin masalah Sumber masalah. kaki-kaki. Kalau yang ini belakang ya mas ya, Itu belakang kayak motor mas. kecil ya. Kalau punyanya Batangnya kecil. Soluna lebih gede ini. Nah shock ini sebenarnya juga dibagi beberapa generasi ya, sesuai support shocknya sebenarnya.
Ada mangkokannya yang di agak bawah, ada yang agak tinggi sesuai Ini dengan. RPL-nya dari gitu ya. Nah, kayak support shock ini kan ada beberapa generasi. Tahun pertama itu Starco itu tinggi, paling tinggi. Lebih Terus tinggi. agak tinggi lagi 90 sampai 94. Ininya nih. 94 sampai 98 Gini ya. itu sama Soluna sama tipisnya. Kalau ini punyanya Kapsul. Pembeda-pembeda itu PNP nggak sama setiap generasi? PNP. Oh, PNP. PNP. Sebenarnya kalau support shock itu, kalau yang tipis itu shocknya sama shocknya beda juga sebenarnya. Karena pernya kan sama tuh. Iya. Cuman yang satu agak rendah, support shocknya agak rendah, ya kan? Si mangkoknya ini juga dibedain sebenarnya. Oh, dan shock breakernya. Iya. Nah, Yang, gitu. yang belum gue beresin ini yang belakang nih, sebelah kanan. Efeknya apa? Kalau dia Ya paling nanti lebih keras kan mas. nggak meredam ya? Damanya kurang kan? Kurang. Kurang. Efeknya lebih keras. Aku belum ketemu nih, belum dicek. Jadi kalau kanan tuh kayak kena garis-garis yang melintang tengah jalan tuh, kayak bunyi apa ya, plastik atau apa gitu, kayak ke dalam kabin ya. Mas Mama pernah coba mobil kan, deg 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 deg, terlalu Soalnya nggak di kanan kiri. di kanan. Saya pernah kayak gitu tuh. Bunyi setiap lewat yang kayak gitu bunyi glak. Iya, belakang tuh Pak. Belakang. Terus setelah ganti shock hilang. Hilang. Nah, kan gini, makanya kita harus bener-bener. Kadang kita ngomong, wah suaranya ini support shock gitu ya. Kesannya Terus- kayak gitu, kayak besi gitu. Oh, Iya benar kayak terus besi. suaranya kayak pusing gitu. Tapi kita bongkar nih, oh shocknya masih bisa naik turun ini. Itu sebenarnya asumsinya kurang tepat. Karena shock begitu kita tekan dia balik, itu belum tentu shock itu benar. Betul. Itu bisa jadi bunyinya itu ini nih, kayak gini nih kan. Dia bunyi itu sebenarnya ini oblak. Oh, Nah, ini asnya. nih, Iya, iya, iya. Batang asnya. Iya, nih, batang asnya ini oblak nih, kanan kiri. Itu Mak. bikin bunyi. Ini yang bikin bunyi. Ini kan kalau dibilang kan kalau tukang shock, wah shocknya bagus balik gitu ya. Padahal ini sumber suaranya bisa dari sini. Ini bisa oblak. Makanya Kemarin gue gitu. gua ganti makanya shock. ini batangnya kan gosong kan. Iya. Nah, panas kan di oblak. Itu yang bikin bunyi itu. Jadi ya noise suara kayak gini kan, Tapi nggak bocor. iya nggak bocor. Nah ini kan masih bisa dibilang kan masih Pakai. normal gitu kan, Oh, naik masih sendiri. bisa naik turun. Tapi secara fungsi udah nggak benar. Iya benar yang mana bunyi. TBI. Ya Gua kayak pakai gitu. itu. Ya itulah Karena pentingnya. harganya murah. Oli kan mahal. Pikiran karena belakang nggak begitu pengaruh ya sama handling gitu. Jadi belakang kan ngikut. Di Ngaruh loh ternyata handling. Ya cuman rasanya jadi apa ya, nggak nyaman aja gitu kalau lewatin yang melintang gitu apa? Iya. Rumble strip. Arab apa namanya? Rumble strip. Oh, rumble Ada strip. juga mau speed trap. Speed trap, rumble strip lah itu. Ya, bunyinya tuh kayak enak banget gitu. Kenceng banget. Iya sama. Tapi ya malah belakang itu penting. Penting karena belakang itu kan traksinya kan nggak sebagus depan. Iya. Kalau depan paling bunyi aja. Tapi kalau belakang bisa jadi mobilnya lari-lari. Bisa gue. Ya nggak nyaman. Ngegel. Geo. Betul. Arahnya kan gitu. Kalau yang di belakang apa tuh, Mas, yang harus diperhatiin selain tadi shock breaker, bushing ini juga ya? Apa arm juga? Pusing arm ya. Itu sering tuh kita di sini kan. Pusing. Orang pada Pusing ganti arm. pusing arm. Pusing arm rata-rata sih Starco ya. Kalau yang kapsul agak jarang sih. Faktor umur kali. Iya, waktu umurnya. Karena kan juga punyanya kotak itu kan kecil ya. Pusing arm kotaknya kan ada 2. Oh, nggak bisa tukar sama kapsul. Nah, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Sesama kotak aja beda kok dia. Hah? Sesama kotak aja beda, generasi beda kan. Oh, beda. Udah pernah ada waktu itu. Tahun tua sama tahun muda beda. Iya, lebih muda. Tapi basicnya dia memang kecil. Nggak kayak punyanya kapsul. Oh, kapsul lebar ya? Ya, Lebih. punya kapsul kalau kita mau pakai punyanya GT lebih gede lagi sebenarnya. Jadi kalau beli buat kotak mesti bawa contoh loh ya. Paling nggak bawa contoh kalau kayak tokonya nggak tahu harus Iya. bawa contoh. Takut salah. Tapi di generasi pertama sama generasi kedua aja beda. Kalau kapsul sama semua. Kalau kapsul sama semua. Hmm. Kapsul sama, nggak ada bedain. Cuman kapsul bedain sama GT sama nggak GT aja, sama punyanya GT sama Glanza juga beda. Nah, jadi kan
sana no, Iya. yang jual. Itu. Tapi kalau belakang cenderung sedikit ya masalahnya mas ya, karena kan memang ikut aja ya. Iya, karena ya tumpuan kaki-kaki itu kan mesin dan sebagainya paling berat kan di depan. Kita apalagi mobil gerak depan kan, Iya, kan gitu. Dan ngamuk. Ada lagi nggak nih? Ya itu aja sih kaki-kaki ya. Memang yang paling banyak keluhan memang kaki-kaki itu kan. Karet ya, karet. Banyak karet sama pusing-pusing arem. Jadi memilih dan memilah spare part itu penting. Kalau buat kaki-kaki biar enggak bolak-balik. Bongkar pasang bolak. Tapi yang lebih penting lagi ya diagnosanya harus tepat. Itu dia. Diagnosanya harus tepat. Karena ini hubungannya udah sama jam terbang ya, insting ya. Jadi kalau kita naik mobil tuh suara apa itu kita seakan-akan mau ngikutin ini suaranya dari mana ya, itu ya memang harus diasah. Itu dia tuh susah. Itu yang susah di situ karena kita bisa ngerasain nih. Oh ini suara bearing roda, ini suara sayap, ini suara knalpot mentok, ini suara support shock, ini suara shock. Insya Allah kalau sering melakukan itu akan terasa. Kalau mobil saya mau mobil dia nggak bakal bisa denger mas. Gitu ya. Straight pipe geng. Potnya langsung. Jadi gedean bunyi mesin. Ya kayak kemarin Mesti matiin mesin. Mesti matiin mesin dorong. ya kayak kemarin mobilnya Mas Fauzan tuh ya. Ya sama bengkel yang di dekat rumahnya kan. Kebetulan kan pas ada masalah menderin di dekat sana, terus difonis suruh beli pirot, long pirot apa gitu kan, karena ada bunyi itu. Nah pas kesini kita cek kan sebenarnya nggak ada masalah, pirot long pirot itu nggak ada masalah gitu. Tapi begitu kita kolongin lebih, coba jalan, kita kolongin lagi, akhirnya ketemu masalah utamanya apa ternyata knalpotnya nempel sama stabilizer. Jadi kadang tetek. Oh, gitu. Kurang kerek ya, jaraknya kurang Iya. kerek. Tapi Iya. begitu kita jelasin dan memang bener-bener hilang ya, sampai ya beliaunya kan juga orang teknik ya, jadi sampai kayak nggak percaya, kok bisa gitu. Tapi mas, saya sering dengar tuh kok diagnosanya kok kan pirot dan long pirot itu kan sistem kemudi ya. Beda dengan sistem suspensi. Ini kan sistem suspensi nih. Kenapa ya orang suka fonisnya di situ mas? Ini pirotnya, long pirotnya yang kena nih ya gitu. Ya kalau kayak gitu sih tinggal dia udah dibuka apa belum? Enggak, apa memang itu dia pengaruh besar juga gitu. Maksudnya kan kalau yang saya tahu kan kalau dia kayak ngampleh itu kan berarti long pirotnya jelek, udah kurang Oblak kayak gitu. Itu kan pengaruhnya sama di setir apa? Iya. Jadi makanya kalau ngomong keluhan kaki-kaki ini kan karena kaki-kaki jumlahnya banyak ya. Ini kita baru ngomong standar ya, bisa dibilang kaki-kakinya untuk kelas B itu yang paling simpel ya kan. Otomatis kan kinerjanya kaki-kaki ini lebih berat ya dibanding mobil yang lebih kompleks. Ya, tapi sisi positifnya ketika kita maintenance, perbaikan nggak terlalu banyak part yang kita butuhin. Ya kan? Itu kan kelebihannya. Nah, maka dari itu kan itu tadi kita sedikit-sedikit nyalain ini itu harus dicek dulu mas, dibuka dulu. Artinya harus didongkrak dulu gitu kan. Jadi jangan terlalu ini juga ya. Iya. Orang bilang, oh ini yang kena ini. Iya, apalagi cuman ngejust gitu aja kan. Oh ininya lah. Gimana kamu tahu didongkrak aja belum, dicopot aja belum, bisa monis itu. Begitu banyaknya komponen kaki-kaki gitu kan. Ini kalau di mobil-mobil sedan kayak Corolla atau apa, ada link stabilizer lah, dia kecil segala macam. Kalau ini kan stabilizer cuma satu, nggak pakai link. Iya. Hanya bisa dibilang langsung aja. Kita ya, kayak gitu, jadi ya harus sebelum kita ngecek lebih jauh itu kan kita punya standar kan. Jadi ini oblaknya segini, ini masih toleransi apa enggak gitu kan. Terus segini nih kira-kira dari mananya. Jadi yang pertama itu kita coba mobil, coba ada suara nih. Pasti dong di benak kita itu udah ada
poin-poinnya yang harus kita cek. Oh, suaranya kira-kira dari sini, dari sini, dari sini. Ini belum tentu 100% benar. Walaupun dari suara itu kita setidaknya bisa tahu nih, ini kira-kira apa yang harus kita cek, gitu kan. Jadi ya detailnya ya tetap kita dongkrak lagi, kita pastiin, kita goyang-goyang, kita cek-cek, kita putar. Mungkin kita bisa nyalain mesin sambil kita putar rodanya gitu. Jadi banyak cara. Nanti kalau masih kurang puas lagi, kita bongkarin satu-satu itu. Jadi kalau selama semua masih terpasang sih terlalu dini kalau kita nyimpulin ininya rusak itu terlalu dini. Ya harus dicek dulu. Bisa jadi kan batang kayak ngomong starlet ini, batang setirnya, join setirnya, terus worm gearnya, ya kan. Apalagi kalau starlet atau yang belum power steering gitu kan rata-rata pusingnya kena gitu kan. Jadi kalau dulu waktu belum power steering tuh berasa banget itu. Jadi pas lewat tadi tuh speed trap tadi ya itu getarnya sampai ke atas. Iya. Udah ganti aman. Sebenarnya masalahnya bukan dari non PS ke PS kalau udah sampean itu. Sebenarnya masalahnya bukan di itu, tapi begitu kita melakukan pekerjaan power steering itu, kita kan tahu nih, ya kan, mungkin batang setirnya ini oblak. Oh iya. Terus sekalian dibenerin kan. Cuman ketika kondisi kayak gitu nggak bener kayak gitu, kita mau apain ini? Mau kita cuman servis, mau ganti, apa kanibal, apa gimana, itu ininya. Ya kalau sampai tinggal terima beres, artinya kan setir enteng tapi kok masih ada suara ini ya. Kita kan nggak bisa bilang, ya kan tugas saya cuma ngentengin dari berat ke enteng, kan nggak bisa kayak gitu. Nah jadi hal-hal kayak gitu ya nggak 100% ya harus kita kasih ke informasi ke customer, karena kan customer itu kan kalau enak kan mesti diam, kalau nggak enak baru ngomong kan gitu ya. Nah, saya juga pernah jadi customer kan, jadi ngomong gitu. Sama ini mas, kemarin saya masih belum ngerasain teman-teman karena memang belum dipasang di mobil. Ini lagi kepengen juga sebenarnya. Itu loh. Satu kan kalau saya kan 1000 cc XL itu nggak ada stabilizer bawah, yang untuk di depan. Nah kalau misalkan nih nggak pakai stabilizer bawah, tapi pakai strut bar atas. Nah kira-kira kalau sama kan udah pengalaman nih rasanya, feelingnya manuver mobil itu gitu gimana tuh man? Lebih enak apa enggak? Ini ya. Jadi kalau lihat konstruksi kakinya kan memang stabilizer bawah ini penting ya. Penting. Ini lebih penting. Itu lebih penting daripada sampai upgrade as roda dari 1E ke 2E, itu jauh lebih penting stabilizer bawah. Apalagi sampai ngomongin disc brake strut bar atas. Kalau orang Jawa bilang mah kemoncolen. Itu namanya kemoncolen. Jadi tinggian ya. Jadi kalau kita modif itu ya, ibaratnya alurnya itu, jenjangnya itu salah, kurang tepat lah, nggak bisa salah. Sama seperti teman-teman ngomong, saya pengen remnya pakem gitu kan, orang ganti belakang masih trowel, ganti aja disc brake gitu kan, belum masalah, padahal nggak sesuai, nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Kan beberapa kali teman-teman atau yang masih awam kan belum tahu kalau rahasia untuk makemin rem itu ya ada di booster gitu kan, banyak yang belum tahu. Karena saya dulu mas terus terang pernah stepnya nih ya, ganti disc brake belakang dulu, booster itu belum. Masih booster aslinya. Masih booster aslinya. Terus ganti disc brake depan, ganti yang GT. Dalamnya gede loh. Ceteknya yang depan GT, baru terakhir booster. Jadi step per step itu kita bisa ngerasain apa pengaruhnya, ini apa ininya. Jadi ya kalau memang masalah kayak tadi ya harus disegerakan sih sebenarnya stabilizer bawah itu. Stabilizer bawah ya. Baru atas. Nyarinya susah. Ya enggak pelan-pelan. Enggak, karena memang bawaannya 1000 cc yang XL itu standar kotak XL, bawaannya nggak ada stabilizer. Betul. Kalau kapsul ada. Kapsul itu nggak ada juga. Yang 1000 cc juga nggak ada. Oh, 1000 juga. Nggak ada. Tapi copotan kan banyak. Iya. Oke, ini injak maghrib ya. Mas Hardi bikin closing atau Mas Hardi? Mas Ardi. Udah. Oke, teman-teman. Itu aja yang bisa kita sampaikan sore ini ya. Sekali lagi
doakan kami untuk terus bisa berbagi, walaupun ya lagi-lagi hal-hal yang sederhana, tapi tujuan pencitraan dalam tanda kutip ini untuk teman-teman semua keluarga besar Starlet. Ini salah satu dedikasi kami bertiga, memberikan ya semampu kita untuk teman-teman, ya insya Allah, dan semoga bermanfaat. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku masih bagian mencet tombol. Iya.